Bab 1 Perjodohan 1. Di depan cermin besar Zahra memandang wajahnya yang telah dirias cantik oleh sang kakak ipar Fitri. Di atas kursi roda, ia terus menatap penuh tubuhnya sendiri yang berada di dalam cermin. Ia tak menyangka pria yang selama ini diidamkan akan segera datang ke rumahnya. Pemilik nama lengkap Fatimah Az-Zahra itu, sejak masa SMA, ia sudah mengidolakan kakak kelasnya. Ia selalu membuat selembar surat cinta yang disimpan di tumpukan buku sang kakak kelas. Setiap jam istirahat, ia selalu menyempatkan waktu untuk menyimpan surat cintanya pada sang idola. Siswa paling tampan, incaran para siswi sekolah itu, terus mengabaikan surat yang selalu ada di sela-sela buku pelajarannya. Sampai sekarang, ia tidak tahu siapa pemilik surat cinta untuknya. Mengingat masa abu-abu, membuat Zahra tersenyum sendiri. Cie yang sebentar lagi bakal ketemu sama cowok idamannya, sampai senyum-senyum segala, ledek Fitri sembari mencubit pipinya. Apaan sih Kak Fitri? Emangnya dia mau sama perempuan lumpuh kayak aku? Senyumnya seketika memudar. Shh, gak boleh bicara seperti itu. Lagian kamu juga cantik dan baik. Pasti banyak lelaki yang ingin mendapatkan cinta kamu. Tapi itu dulu Kak, saat aku masih bisa jalan. Sekarang, wajahnya mulai murung. Sudah, jangan dibahas lagi. Yang sudah terjadi, biar menjadi masa lalu. Kamu sendiri kan yang meminta untuk menyembunyikannya, ucap Fitri memotong perkataan Zahra. Memang karena masa lalulah Zahra seperti sekarang. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia sudah sulit untuk berjalan. Namun harapan besar menyertainya. Ia dipastikan akan sembuh, namun butuh waktu yang panjang. Tak menunggu lama, keluarga Ramadan Hermawan, pemilik salah satu stasiun televisi swasta, sampai di kediaman Zahra. Mereka telah disambut oleh kedua orang tua Zahra, Lukmanul Hakim dan Handayani Yuningsih. Pak Rama membawa istri dan kedua anak lelakinya. Memang tujuan sedari awal untuk segera menjodohkan anak bungsunya dengan anak perempuan satu-satunya Pak Lukman. Mereka pun dipersilakan masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. Pak Rama memperkenalkan istri tercinta dan dua jagoannya. Sesuai yang kita telah bicarakan, hari ini saya membawa Zahran untuk diperkenalkan kepada anak perempuan Pak Lukman, ucap Rama. Adinda Maulidia yang kerap disapa Madam Lia, sejak masuk hingga duduk, matanya terus memutar mengelilingi kediaman wanita yang akan dijodohkan dengan anaknya. Sebelum itu, kita panggil anak saya dulu ya, soalnya dia masih di kamar, ucap Handayani. Fitri sang kakak ipar langsung pergi menjemput Zahra. Zahra keluar dari kamarnya dibantu oleh Fitri. Melihat Zahra duduk di atas kursi roda, Zahran dan Lia terkejut. Zahran hingga berdiri dengan mata yang melebar dan keningnya mengkerut. Apa? Papa nggak salah jodohin aku sama perempuan lumpuh? Hina Zahran yang tak terima. Suasana bahagia penuh tawa seketika hilang diganti dengan ketegangan. Jaga bicara kamu Zahran. Jangan buat papa malu. Aku yang harusnya malu, Pak. Dijodohkan sama perempuan lumpuh kayak dia, ucap Zahran sambil meninggalkan tempatnya. Perkataan itu membuat hati Zahra remuk hancur. Ia sudah tak tahan lagi untuk membendung air matanya. Kini pipinya sudah dibasahi air mata. Rama merasa dipermalukan oleh sikap Zahran pada keluarga Lukman. Ia pun pamit untuk membicarakan hal ini di rumahnya. Lia dan Zulfikar ikut pergi setelah melihat Rama keluar menyusul Zahran. Zahra dengan hati yang kecewa masuk kembali ke dalam kamar tanpa bantuan Fitri. Kakak iparnya itu hendak membantu dan mencoba menenangkan, namun semua itu ditepis oleh Zahra. Ia butuh waktu untuk sendiri. Fitri melihatnya sungguh kasihan. Bagaimana tidak, semenjak Fitri telah menikah dengan kakak Zahra yang bernama Firman, dia adalah pelabuhan curhatan semua keluh kesah Zahra selama ini. Jadi tak salah
apabila Fitri tahu segalanya tentang adik iparnya itu. Handayani ikut sedih melihat anaknya dihina oleh orang lain. Hati ibu sakit, Pak. Sakit. Anak perempuan satu-satunya harus dihina sama orang lain. Apapun caranya, Bapak harus batalkan perjodohan ini, pinta Handayani yang ikut menangis. Lukman hanya bisa terdiam. Bibirnya menutup rapat-rapat. Dia pun tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena perjodohan ini adalah keinginan dari Rama. Memang, perjodohan ini menjadi rahasia yang dimiliki oleh Lukman dan Rama. Handayani dan Lia pun tak tahu menahu tentang alasan perjodohan ini dilakukan. Di balik bilik kamar yang sederhana, semua telah tertuang segala curahan hati Zahra. Ia menangis terseduh, air mata telah menghapus riasan wajahnya. Harapan untuk bisa bersama dengan idola telah pupus. Zahra memeluk sebuah buku yang diambilnya di laci meja. Buku itu adalah curahan hatinya yang tak tersampaikan pada Zahran. Segala gundah gulana, suka duka, ia tulis bagaikan penulis novel. Perlahan ia membuka lembaran buku satu persatu. Setelah menemukan bagian yang masih kosong, ia mengambil pena di tempat pensil yang tak jauh dari tangannya. Kejadian yang telah ia alami tadi tertulis oleh pena hitam di atas kertas putih. Kata per kata ia susun agar memiliki makna yang begitu dalam. Tak sia-sia Zahra ambil jurusan ilmu komunikasi. Karenanya, ia bisa susun sebuah kisah seperti artikel yang dibuat oleh seorang jurnalis. Sembari menulis, Zahra mengingat awal pertemuan dirinya dengan Zahran. Dikala itu, ia pingsan saat upacara bendera. Zahra lupa untuk sarapan karena sudah dikejar rasa takut untuk terlambat ikut upacara. Ia ditandu oleh pengurus OSIS putri yang sedari tadi berada di belakangnya. Zahra pun dibawa ke dalam ruang UKS sekolah. Di sana, sudah ada koordinator bidang kesehatan bernama Zahran Hermansyah. Zahra diberi pertolongan pertama oleh pengurus OSIS putri bagian kesehatan. Tak lama, ia sadar dari pingsannya. Saat pertama kali membukakan kedua matanya, ia melihat sesosok pangeran tampan yang telah membuatnya terbangun dari tidur lelapnya. "Kamu sudah sarapan? Atau kamu sedang sakit?" tanya Zahran. Zahra menutup rapat-rapat mulutnya. Matanya sudah terpesona melihat pangeran berkuda di hadapannya. Ia hanya bisa menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaannya. "Kelihatannya sih, kamu belum sarapan ya? Kalau begitu, biar saya belikan dulu bubur untuk sarapan kamu. Tunggu sebentar ya." Zahran berlalu pergi meninggalkan Zahra sendirian. Sampai batang hidungnya sudah tak terlihat, barulah mata Zahra bisa berkedip. Ia sangat terpesona melihatnya. Dari sanalah rasa cinta itu tumbuh. Pangeran tampan dan baik hati akan selalu menjadi idolanya di sekolah. Di dalam hatinya, semua berubah setelah sudah tidak sempurna. Kesempurnaan menjadi nilai utama dalam cinta, walaupun orang itu tidak sempurna seutuhnya. Lain dengan Zahran, selepas sampai di rumahnya, ia langsung masuk kamar tanpa bicara apapun, hingga Rama tidak sempat lagi untuk memarahinya. "Lagian, papa ini ada-ada aja. Jodohin anak kita sama perempuan lumpuh. Emangnya anak kita itu nggak laku apa?" ucap Lia dengan sinis. "Perjodohan ini karena papa itu berhutang budi pada keluarga Pak Lukman," jawab Rama. "Hutang budi apa sih? Zaman sekarang mah tinggal kasih uang, selesai urusan. Gak usah harus jodohkan anak kita segala." Lia sudah kesal hingga langsung pergi tinggalkan Rama. Zulfikar yang sering disapa Zul, pelan-pelan menghampiri Rama. Ia memberikan kekuatan untuk sang ayahanda agar tetap bersabar. "Kita coba di lain hari ya, Pak. Insya Allah, nanti apabila memang mereka jodoh, pasti Allah akan tuntun jalannya," ujar Zul. Rama melamun dan terdiam tak merespon perkataan Zul. Seandainya jika Zahran tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia pasti akan terima perjodohan ini, gumam Rama. Ucapan itu membuat Zul penasaran dan bertanya-tanya.
Memangnya ada apa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Rama membesar. Ia hampir saja keceplosan hingga jurus 1000 alasan pun ia berikan, agar Zul tidak lagi curiga dan bertanya-tanya.